Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, bagaimana lukisan dengan teknik pointillisme. Nah, hari ini kita akan melihat karya-karya lukisan dengan teknik pointillisme yang ada di dalam sejarah seni rupa. Nanti teman-teman di kuliah seni lukis elementer ini akan mendapatkan tugas membuat lukisan dengan teknik pointillisme. Baik, sebelum ke sana kita presensi dulu rekan-rekan Painting Explorer yang ada di kelas kuliah seni lukis elementer maupun kuliah seni lukis advance, yaitu ada Mbak Bari atau Sketch Floor, ada Mas Andi Asrianto, Mas Badro Zaman, Mas Mul, Mas Yan Wibowo, Mas Ahmad Fauzi, Mbak Ikhwana, Mas Deko Strita, dan Mas Congput. Baik, rekan-rekan, kita langsung lihat apa itu lukisan dengan teknik pointillisme. Saya sudah membuat materi tentang lukisan dengan teknik pointillisme, berbagai contoh yang ada di dunia barat ya, terutama ketika teknik ini marak. Baik, ini saya bukakan. Sudah saya. Nah, ini dia. Teman-teman, lukisan teknik pointillis kita akan melihat ya. Ya sebelumnya saya beri pengantar dulu ya. Apa itu lukisan teknik pointillis ya? Pointillis dari kata point ya, point titik ya. Point itu titik. Jadi pointillis ya lukisan yang dibuat dengan titik-titik ya, titik-titik. Kalau apa istilah lainnya dot ya, lukisan dot. Misalnya paintingexplorer.com, nah, dot itu titik ya, titik com. Pointillisme adalah lukisan dengan teknik menggunakan titik-titik ya, menggunakan dot. Nah, nanti di dalam karya ini efek dari persentuhan warna antara titik satu dengan titik yang lain itu yang coba digarap ya, oleh sang pelukis. Misalnya untuk membuat hijau muda gitu tidak selalu kita mengoplos antara warna hijau dan kuning langsung kita oplos kita terapkan, tetapi kita banyakin titik kuningnya sementara titik biru atau titik hijaunya itu sedikit, maka akan menjadikan persepsi hijau muda. Nah, lukisan pointillisme ini banyak muncul ya, yang akan kita lihat itu setelah impresionisme. Kita lihat dulu ya. Nah, ini salah satu tokohnya namanya Jos Sierrat. Jos Sierrat ini adalah tokoh di dalam seni lukis post impresionisme. Jadi setelah impresionisme ya, kemarin kita sudah pernah kan membahas impresionisme. Setelah impresionisme itu tidak ada suatu aliran yang ketat ya, yang kalau impresionisme, romantikisme, realisme itu kan ada semacam ini ya, kelompoknya, ada semacam organisasinya, dan mereka punya pandangan tertentu dalam berkesenian. Mereka punya mazhab tertentu bahwa melukis harus begini. Nah, post impresionisme itu setelah impresionisme tidak ada kelompok tertentu, tetapi ada 4 tokoh ya, 4 tokoh penting. Yang pertama adalah Van Gogh, yang kedua itu Cézanne, yang ketiga Jos Sierrat ini, dan yang keempat Paul Gauguin. Nah, ini bisa dikelompokkan menjadi 2, yang Paul Gauguin dan Van Gogh itu dia cenderungnya ke ekspresionisme. Jadi dia lebih cenderung melukis dengan mengekspresikan perasaannya, dengan mencurahkan pemikirannya, yang nantinya Van Gogh ini akan
menginisiasi, memulai aliran ekspresionisme. Ekspresionisme belum muncul saat itu. Nah, di sisi lain ada Jules Seurat ini dengan Paul Cézanne yang dia melukis berdasarkan analisis. Dia melukis berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasio, pertimbangan-pertimbangan logika, sehingga nanti melahirkan karya-karya yang juga dengan pertimbangan lebih ke arah pertimbangan-pertimbangan rasional ketimbang emosional. Misalnya nanti melahirkan kubisme ya, si Paul Cézanne mempengaruhi, mempengaruhi Paul Cézanne mempengaruhi kubismenya Pablo Picasso misalnya. Nah, ini salah satu tokoh yang ada di post impresionisme namanya Jules Seurat. Dia membuat lukisan dengan cara di titik-titik ya. Ini salah satu detailnya dari karya sirkus. Nanti kita akan melihat semua objeknya ini warnanya ini di titik-titik ya. Alhamdulillah ini Mas Songput sudah di kelas. Selamat malam Mbak Deni dan teman-teman. Mbak Bali juga ya, alhamdulillah ya. Ini teman-teman untuk seni lukis advance pun ya, karena memang Elementer kan dibuat untuk mendukung seni lukis advance ya. Itu teknik ini bisa dipakai ya, meskipun tidak sepenuhnya ya, tidak dibuat seperti Jules Seurat ini nanti semuanya dipenuhi pointillisme. Nah, itu bisa pada bagian-bagian tertentu dengan teknik pointillisme. Ini, nah ini sirkusnya ya. Ini tadi detailnya. Nah, dia membuat lukisan ya dengan semuanya di titik ya, dengan pointillisme antara titik gelap dengan titik terang. Ini karya dia yang paling terkenal ya, masterpiece-nya Sunday Afternoon. Ini kalau kita perhatikan di dalamnya ini juga terdiri ya dari warna kuning, hijau, biru yang hijau muda dan hijau tuanya itu tidak karena campuran hijau tua dengan hijau muda, tetapi karena dibanyakin unsur warna kuning untuk membuat warna hijau. Nah, misalnya seperti itu. Terus, nah ini teman-teman sekaligus untuk 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 studi juga. Ini ketika Seurat melukis Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte ini, itu diawali dengan sketsanya atau studi for Sunday Afternoon itu. Ini studinya pun serius ya, studinya ini kayak sudah menjadi lukisan ya, padahal ini cuma studi untuk lukisan ini atau sketsa ya, pendahuluan. Untuk lukisan masterpiece-nya ini dia membuat rancangan ya yang pointillismenya lebih besar ya. Oke, ini juga karya dia yang menggambarkan pemandangan di salah satu sungai gitu. Nah, ini seangkatan dengan dia ya, namanya Paul Signac ya. Umurnya atau lahir tahun 1863, matinya meninggalnya 1935. Kalau ini tadi 1851 meninggalnya. Ini meninggalnya 1935 ya, lebih muda, Paul Signac. Ini karyanya dengan pointillis ya, lebih terasa ya kalau dibanding Sunday Afternoon tadi, pointillisme lebih besar ya, lebih terasa getaran pointillisnya. Ini juga ya, meskipun dengan lukisan pointillisme dia tetap memperhatikan apa yang sering kita pelajari ya. Misalnya aerial perspective ya. Bagaimana yang depan ini tampak jelas, backgroundnya tampak redup ya, tidak sejelas yang ada di depan ya, untuk menunjukkan jauh dekat. Ini juga bagaimana dengan pointillis ini dia berani menggunakan warna. Ini Mbak Bari nggak kalah ini tentang warna hijaunya ya.
warna hijau itu termasuk warna yang paling susah yang sering saya sebut ya. Seringkali ketika kita memakai warna hijau itu seringkali terasa mentah ya. Karena apa? Karena tidak berani memberikan unsur lain di luar kuning dan biru. Hijau kan dibuat dengan kuning dan biru. Nah, begitu kita mainnya di kuning biru aja, kuning biru atau putih atau hitam, itu hijaunya menjadi mentah. Kita memberikan unsur ungu, unsur oranye, unsur merah bahkan untuk membuat hijau ya. Mbak Bari di lukisannya sudah terlihat seperti itu. Nah ini beberapa dikombinasikan, apalagi dengan pointillis ini terasa warnanya itu saling bersinggungan sehingga getaran satu warna dengan warna yang lain itu terasa menyatu. Ini karya Paul Signac yang lain untuk membuat dengan pointillis ini untuk membuat suatu objek ya, suatu bidang itu terasa matang ya, matang dalam artian kaya gitu ya, pekat kaya warna dalam satu objeknya itu akan lebih mudah tercapai ya. Misalnya ini ya, dalam satu batang pohon ini, wah itu isinya macam-macam itu kan. Dari warna misalnya ini biru tua, ada hijau toska, ada agak keputih-putihan, bahkan ada yang kemerah-merahan. Itu akan lebih mudah ya untuk membuat suatu warna yang kuat, suatu warna yang matang. Ini karya Signac ya dengan goresan yang lebih besar ya. Nah ini impresionismenya terasa ya kalau goresannya besar dan kekuatan cahayanya diperkuat ini nanti terasa impresionismenya. Ini karya Theo sama ya, memakai pointillis. Nah, kita perhatikan ya di dalam lukisan ini ya, dalam satu bidang ini aja, wah itu kaya raya itu warnanya ya. Warnanya itu sangat-sangat banyak itu ya. Sehingga terasa karyanya menjadi matang ya, karena warnanya ada percampuran satu dengan yang lain tanpa dicampur, lebih percampuran tanpa dicampur. Ini karyanya Josh Lehman, sama ya, bagaimana dengan pointillisme ini dia bisa memberikan warna yang kaya sekaligus ya, nuansanya tetap terasa. Misalnya ini nuansa hijau, tetapi di dalam hijau ini yono kuning lah, ada birunya, termasuk di ungunya ini juga ada biru kan gitu kan. Tetapi dia masih terasa di sini adalah nuansa hijau. Apalagi yang di depan ini kekayaan warnanya sangat-sangat banyak. Oke, itu rekan-rekan, dengan demikian coba kita membuat tugas ya di tugas selanjutnya, yaitu di tugas 35 ini saya sudah buatkan tugas ya, buatlah lukisan dengan teknik pointillisme dengan keterangan objeknya sesuatu yang vintage ya, sesuatu yang mengingatkan kita pada hal-hal yang kuno, hal-hal yang lawas itu ya. Objek vintage, boleh satu objek, boleh banyak objek, boleh apapun ya yang terkesan vintage itu. Dengan pointillis ini terasa lebih enak ini ya. Materialnya cat akrilik atau cat minyak di kanvas, ukurannya minimal 60 kali 80 ya. Keterangan lebih lanjutnya ikuti video ini, maksudnya ya video yang sekarang kita live ini ya. Oke, rekan-rekan Painting Explorer, dan di tugas malam ini, kuliah seni lukis elementer kali ini tidak ada yang mengirimkan tugas ya. Jadi saya mencoba memberikan wawasan yang semakin beragam ya tentang seni lukis. Kemarin misalnya ada teknik wet on wet, kemarin ada tentang kubisme dengan berbagai macam serinya. Nah sekarang tentang pointillis. Nah, monggo teman-teman yang mau mencoba tugas ini atau mau menerapkan teknik ini di dalam kuliah seni lukis H1 juga boleh ya. Jadi dengan karyanya sendiri ditambahi unsur ini. Baik, untuk
kuliah seni lukis advance besok saya coba mulai spill bagaimana tema pameran seni lukis, pameran Painting Explorer ketiga ya, saya coba sedikit bahas sebelum kita membahas secara keseluruhan. Terima kasih rekan-rekan yang sudah mengikuti kuliah ini sampai akhir. Saya tunggu karyanya. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.